Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan belajar materi mengenal Rasul Ulul Azmi. Rasul yang wajib kita imani ada 25. Di antara para rasul itu ada rasul-rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menyampaikan tugas dakwanya. Merekalah yang disebut Rasul Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul artinya memiliki, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Ulul Azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Itu berarti Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menyampaikan dakwah pada umat. Siapa saja Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan kisah singkat mengenai Rasul Ulul Azmi. Pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang mengajak umatnya menyembah Allah. Akan tetapi dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam mendapat cemoohan dan penolakan. Selama 900 tahun Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi umatnya tetap ingkar, termasuk anaknya Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan azab pada kaum Nabi Nuh alaihissalam berupa banjir yang besar. Mereka yang selamat adalah pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang berada dalam perahu besar yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam yaitu dapat menyembuhkan orang dari kotoran manusia, dapat membuat bahtera besar berupa perahu yang menyelamatkan Nabi Nuh berserta kaumnya. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman Raja Namrud yang zalim dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak raja dari kaumnya itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka tidak mau meninggalkan menyembah berhala. Raja Namrud dan kaumnya tetap menyembah berhala. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala dan menyisakan satu berhala yang besar. Karena peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim dihukum dan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Akan tetapi karena kuasa Allah, Allah menjadikan api tersebut dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah bentuk kesabaran dan tekad yang kuat Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Kesabaran selanjutnya ketika Nabi Ibrahim diuji menyembelih anaknya Ismail yang kemudian diganti dengan seekor domba. Adapun mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tidak hangus terbakar oleh api. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwanya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul.
Adapun mukjizat yang berikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyebarkan ajaran Allah kepada Bani Israel, yaitu tangannya Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya yang putih dan bersih bersinar. Kemudian tongkat ajaib Nabi Musa dapat berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil dari para penyihir rajanya Fir'aun. Kemudian ketika Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Raja Fir'aun, Nabi Musa dapat membelah Lautan Merah menjadi 2 bagian. Kemudian dilewati Nabi Musa beserta pengikutnya dengan selamat. Kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke dalam gaib. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Adapun mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu dapat berbicara dengan pasti sejak masih bayi, dapat menghidupkan burung yang dari tanah liat, dapat menurunkan makanan dari langit, kemudian dapat menyembuhkan orang yang buta. Kisah keteladanan selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Termasuklah Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan semuanya kepada Allah. Doa ini berulang-ulang beliau baca, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Adapun mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dapat membelah bulan menjadi 2. Kemudian perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Terakhir yaitu Al-Quran yang sepanjang masa.
Sekian video pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.